Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, apapun yang kamu harapkan dan inginkan menjadi kenyataan ya. Dan kali ini kita buat general reading ya untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Agustus. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda tulis video channel, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton, atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Karena ini melihat dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini pesannya bukan kamu atau bukan energi kamu ya. Oke, kita lihat di sini ada Knight of Cups, kemudian ada Nine of Cups. Oke, di sini ada Page of Cups. Kemudian di sini untuk energi yang di bawah. Ya, sesuaikan aja ya, kamu yang atas atau yang bawah gitu. Oke. Mungkin kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya. Water signs. Tapi ini nggak jadi patokan, oke? Ada Eight of Cups. Ada King of Swords. Ada Ten of Pentacles, di bottomnya ada Three of Cups. Oke. Oke. Aku melihat orang yang di atas ini merasa sangat bahagia ya, bertemu dengan orang yang di bawah ini. Aku ada dua option di sini ya. Ada dua option. Yang pertama, orang yang option pertama, yang orang di atas ini aku ngerasa kayak merasa seneng, merasa happy gitu ya, dengan kedatangan orang yang di bawah ini, atau punya perasaan lah banyak banget di sini, harapan, keinginan itu full gitu. Di sini juga ada Page of Cups yang dimana ada mimpi-mimpi, harapan ke depan kayak gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa di antara kamu ini belum terlalu belum terlalu serius, kayak lagi pendekatan, PDKT kayak gitu loh. Tapi orang yang di atas ini aku ngeliat mungkin sudah mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, gitu. Oke, sudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, jadi kayak dia ngerasa seneng, ngerasa bahagia gitu loh ya dengan hubungan ini gitu loh. Ya, karena di bottomnya juga ada Three of Cups gitu ya. Jadi kayak merasa deket, merasa mutual gitu ya. Tapi di sini kayak lebih ke friends ya. Untuk beberapa orang tuh lebih friends. Jadi kayak mungkin baru pendekatan, teman dekat atau apa gitu loh ya, baru pendekatan gitu. Tapi ada rasa bahagia. Tapi untuk beberapa orang mungkin udah ya, udah jadian mungkin ya. Yang jelas di sini ada perasaan seneng, happy, bahagia gitu loh. Merasa berbunga-bunga gitu ya. Berani gitu ya, dengan berani ngejar orang yang di bawah ini atau mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Ya, merasa bahagia dan penuh harap gitu loh dengan orang yang di bawah ini gitu. Walaupun di sini aku ngeliat dengan Page of Cup ini ya hubungan kayak awal gitu ya, mungkin baru pertemanan atau mungkin PDKT gitu ya, tapi di sini berani untuk mencoba gitu atau memulai seperti itu. Memulai dulu di sini, kalau aku lihat memulai dulu mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Kayak aku suka loh sama kamu kayak gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Aku punya feel sama kamu, aku punya perasaan sama kamu dan bla bla bla. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi keinginan orang yang di atas ini diungkapin semua sama orang yang di bawah ini. Gitu. Ya, terlepas kamu sudah jadian, baru jadian, atau di sini kalian masih dalam kondisi PDKT gitu ya. Karena juga Knight of Cups ini menandakan seseorang yang baru love bombing gitu loh, ngasih love bombing biar percaya, biar pendekatannya tuh sukses, berhasil. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Seperti itu. Dan untuk orang yang di bawah ini
aku ngeliat mungkin ya karena di sini konteksnya mungkin baru pendekatan gitu ya, ini belum benar-benar terlalu menerima untuk beberapa orang, karena di sini aku ngeliat kalaupun sudah menerima ya, tapi belum sepenuhnya terbuka gitu, benar-benar terbuka, kayak baru tahap kayak oke, aku coba dulu deh dengan ini, nggak apa-apa gitu, atau deket-deket dulu deh kayak gitu loh, kita jalanin aja dulu gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang kayak baru tahap pendekatan gitu, kayak friend dulu gitu, seperti itu. Karena orang yang di bawah ini aku ngeliatnya kayak dia baru saja mengakhiri sebuah hubungan gitu loh, karena ini ada kayak tahap move on gitu. Dengan adanya King of Swords ini juga kayak berhati-hati gitu loh, kayak dia tidak ingin iyain dulu, langsung iyain gitu, enggak, tapi kayak selektif gitu, karena dia pernah di masa lalu kecewa gitu, dan dia belajar move on di sini, atau berusaha move on gitu, baru saja meninggalkan hubungan kayak gitu. Makanya di sini ada pendekatan seperti itu. Dia ingin stabil dulu juga, di sisi lain dia ingin stabil dulu gitu loh ya. Apalagi di sini aku melihat ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan seseorang, mungkin dia seorang father single atau mother single gitu ya, sedangkan kamu bisa vice versa ya, bisa lebih muda, kamu mungkin umurnya lebih muda dari dia, dan dia mungkin kayak lebih tua dari kamu. Mungkin di sini ada selisih sekitar oke, bentar ya, aku lihat dulu di sini selisihnya. Agak sedikit cukup panjang ya, agak sedikit cukup panjang, karena di sini aku melihat tuh ada beberapa tuh yang sekitar ya adalah sampai 10 tahun, 9, 10 tahun, 8 tahun kayak gitu ada di sini ya. Kalau nggak gitu ya ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu loh ya, seperti itu. Tapi kebanyakan di sini lebih tua gitu ya, karena aku ngeliatnya di King of Swords ini 30-an dan di atas ini 20-an gitu loh ya. Aku lebih ngeliatnya sih gitu ya, tapi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu ya. Dan orang yang di bawah ini memang orang yang sudah siap komitmen kayak gitu ya, udah siap untuk berkeluarga, berkomitmen. Dan aku melihat juga orang yang di bawah ini cukup stabil ya, mungkin orangnya sudah mapan, punya rumah, punya kehidupannya stabil ya, kayak gitu ya, aset-aset kayak gitu, bisa dibilang nggak kaya gitu ya. Makanya siap untuk menikah. Dan di sisi lain juga tadi aku bilang bahwa mungkin dia seorang father single gitu atau mother single gitu ya, tapi dia udah memiliki stabilitas dari sisi keuangan, finansial, ekonomi itu dia stabil di sini. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke. Makanya di sini kayak ya udah kita ini dulu deh kayak gitu ya, kayak jalanin dulu gitu loh, seperti itu. Karena di sini seperti yang bilang tadi, kayak ingin lebih selektif, lihat-lihat dulu gitu loh, seperti itu. Lihat-lihat dulu ini maksudnya kamunya tuh kayak gimana gitu loh, karena di sini dia baru saja berusaha gitu loh untuk meninggalkan hal-hal di masa lalu dia, atau move on. Dia ingin mencari kehidupan yang jauh lebih baik gitu loh. Di dalam hubungan ini juga sama, dia ingin mencari hubungan yang lebih serius gitu loh, hubungan yang stabil, hubungan yang serius, hubungan yang bisa ada potensi untuk menikah atau jangka panjang, seperti itu. Oke, itu yang option pertama. Yang kedua, yang option kedua di sini aku ngeliat di sini ada indikasi cinta segitiga. Oke. Ya, ada cinta segitiga. Karena di sini ada Three of Cups, jadi bisa ini menandakan hubungan cinta segitiga. Yang dimana orang yang di bawah ini mungkin hubungan rumah tangganya itu nggak ini ya, kurang bagus gitu loh, kurang baik. Jadi di sini dia kayak mencoba untuk mencari kebahagiaan dia, kebahagiaan di luar kebahagiaan rumah tangga dia ya. Makanya di sini mungkin mendekati orang yang di atas ini, dan orang yang di atas ini karena melihat orang yang di bawah ini mungkin cukup stabil dari materi, kemudian orangnya dewasa, ini kayak ngerasa seperti orang yang bertemu dengan sosok yang dia inginkan, yang dia harapkan gitu ya.
Karena di sini aku juga ngeliat orang yang di atas ini, kalaupun dia bersama orang yang di bawah ini juga nggak terlalu serius ya. Maksudnya nggak terlalu serius nih gini, nggak apa ya, kayak 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 apa ya, nggak komitmen gitu loh, nggak komit gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan ya orang yang di bawah ini ngajakin nikah orang yang di atas ini nggak mau, orang yang di atas ini nggak mau gitu loh, nggak siap. Nah istilahnya tuh kayak gitu di sini. Karena di sini aku ngeliat kayak dengan yang penting dia bisa bahagia gitu loh, dia bisa ngejalanin ini bahagia, udah dia cukup puas dengan itu gitu. Yang penting sudah orang yang di bawah ini bisa memenuhi keinginan orang yang di atas ini, atau bisa bikin dia bahagia, bikin dia tenang gitu ya. Ini orang yang perasaannya cukup menggebu-gebu ya, stabil gitu. Perasaannya dia cukup menggebu-gebu, bukan stabil ya, kayak menggebu-gebu, suka banget gitu loh dengan orang yang di bawah ini gitu, jatuh hati, jatuh cinta kayak gitu dengan orang yang di bawah ini, merasa senang gitu loh, merasa happy. Dan mungkin untuk beberapa orang juga karena love bombingnya atau diperlakukan kayak spesial, bisa juga kayak gitu ya, makanya merasa senang, merasa happy gitu ya. Makanya orang yang di atas ini, kalaupun sudah menjalin sebuah hubungan dengan orang yang di bawah ini, dia senang, dia happy gitu loh ya. Untuk beberapa orang mungkin tahu kalau yang di bawah ini punya keluarga ya, atau sudah menikah. Tapi untuk beberapa orang mungkin nggak tahu, mungkin bilangnya sudah putus gitu ya, atau udah cerai gitu ya, bisa seperti itu. Walaupun karena di sini aku melihat ya, untuk orang yang di atas ini, walaupun dia perasaannya seneng, suka dengan orang yang di bawah ini, dan juga memang cukup menyenangkan, orangnya humble, mudah dekat dengan seseorang gitu ya, tapi juga tidak ini ya, tidak apa ya istilahnya, bukan berarti flirting sana sini, enggak gitu loh. Dia hanya melihat mana yang bisa bikin dia seneng, bikin dia happy kayak gitu. Jadi dia baru mau gitu, baru dia akan menyambut gitu, atau kayak menunjukkan dulu kalau oke, aku suka sama ini, aku naksir sama ini kayak gitu, aku jatuh hati sama ini, misalnya tuh kayak gitu. Karena di sini juga ada energi Page of Cups ya, yang dimana setengah, bisa dibilang kayak nggak loveful gitu ya, tapi kayak lebih ke gimana ya, kayak perasaannya tuh kayak anak kecil gitu, tahu kan, kayak waktu kamu itu dulu sekolah ya, masih sekolah, kalau lagi jatuh cinta tuh kayak gimana sih rasanya ya, kayak gitu loh, kayak masih kayak gitu, kayak masih suka disanjung, dipuji, berbunga-bunga, kayak gitu loh istilahnya ya, masih kayak mengikuti senengnya doang gitu loh, happy-nya doang gitu. Jadi dia nggak pikir panjang ke depan atau gimana gitu, nggak, yang penting dia happy gitu loh, yang penting dia seneng gitu, dia happy gitu loh ya. Seperti itu. Ini untuk orang yang di atas ini gitu ya. Makanya tadi gue bilang, kalaupun orang yang di bawah ini mungkin memiliki pasangan gitu ya, ini don't care, orang yang di atas ini nggak penting gitu, kalaupun udah tahu gitu ya. Tapi untuk beberapa orang ini mungkin juga nggak tahu gitu, karena di sini energi Page of Cups ini setengah-setengah gitu, nggak terlalu peduli itu gitu loh ya. Seperti itu. Bisa dibilang kayak yang penting aku seneng, yang penting aku happy gitu ya, buat seneng-seneng atau happy, have fun gitu. Tapi bukan berarti flirting sana sini, enggak, cukup dengan satu orang gitu. Tapi menikmati lah kayak gitu istilahnya tuh, kayak gitu, menikmati hubungan itu gitu loh. Enggak peduli mau orang ini bohong atau enggak, istilahnya kayak gitu ya, dalam hal yang dia ceritakan gitu ya, yang seperti yang meladi, entah benar-benar sudah bercerai atau belum kayak gitu ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa orang di sini aku melihat untuk orang yang di atas ini tahu, beberapa orang mungkin memang dealing dengan pasangan seseorang di sini yang rumah tangganya nggak terlalu harmoni ya di sini gitu, nggak ada problem lah, masalah gitu, seperti itu. Walaupun di sini dapat aku lihat ya, sebenarnya masalahnya nih dari diri orang itu sendiri. Kalau misalkan orang itu cerita sama kalau kamu orang yang di atas ini ya, kalau dia cerita sama kamu punya problem begini-begini, sebenarnya ini dari dirinya dia sendiri sebenarnya. Karena orang yang di bawah ini aku lihat dia ini cukup egois, egonya tinggi gitu loh ya.
Jadi ada ego dia yang kayaknya kesentil gitu ya, harga diri dia atau gimana gitu. Jadi kalaupun dia selingkuh, dia nggak mau disalahin. Dia pasti nyalain pasangannya yang dimana gara-gara kamu loh, gara-gara kamu aku selingkuh gitu, istilahnya tuh kayak gitu, lebih ke menyalahkan pasangan, karena dia mungkin kayak ya pokoknya ada sesuatu dari hubungan dia dengan rumah tangganya itu yang kayaknya nggak nyaman gitu loh. Entah dia punya pasangan yang apa ya, apalah pokoknya apapun di sini, yang jelas di sini orang ini egonya terlalu tinggi gitu loh ya, egonya terlalu tinggi. Jadi yang intinya ketika dia selingkuh itu walaupun dia salah dia sendiri, itu dia nggak mau disalahin gitu, pasti akan nyalain pasangan gitu. Karena ada Eight of Cups di sini yang dimana dia itu kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh di hubungan dia dengan pasangannya gitu. Dia kayak ada rasa kecewa gitu loh di dalam hubungan itu gitu. Makanya dia kayak mencari seseorang yang bisa bikin dia tuh ngerasa seneng, ngerasa nyaman istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Ya, kita lihat dari oracle-nya di sini. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Ada soulmate, ya kan? Mencari seseorang yang lebih. Oke. Kalau yang di option yang pertama tadi ya, yang mungkin kamu lagi dalam konteks pendekatan ya kan, di sini juga ada honeymoon ya. Ini dia ngerasa kayak match dengan kamu, ngerasa cocok dengan kamu gitu. Ada energi soulmate di sini. Jadi mungkin kayak ngerasa bisa memahami, bisa mengerti gitu ya. Di sini juga ada forgiving and learning yang dimana bentar. Yang yang dimana seperti yang aku bilang tadi juga, kayak orang yang belajar ya untuk menerima gitu loh, belajar untuk menerima. Pokoknya di sini ada kaitannya masa lalu dia ya. Jadi orang ini tuh berusaha move on gitu ya, berusaha menyembuhkan hatinya dia gitu, atau fase itu gitu ya, melepaskan gitu, atau meninggalkan hal-hal di masa lalu, istilahnya tuh kayak gitu, belajar untuk release, belajar untuk healing, move on kayak gitu loh, seperti itu ya. Makanya dia tidak terburu-buru iyain kamu gitu. Kayak untuk beberapa orang kan tadi aku bilang kayak PDKT dulu seperti itu, karena dia kayak belum bener-bener bisa memaafkan dari masa lalunya gitu ya. Tapi dia ini ingin belajar untuk bisa memaafkan masa lalunya dan belajar dari situ, dan dia tidak ingin mengulang hal itu lagi gitu. Makanya di sini seperti yang bilang tadi, kayak selektif gitu loh, pengen menemukan seseorang yang benar-benar bisa ngertiin dia, memahami dia, atau tepat lah katakanlah seperti itu. Nah istilahnya tuh gitu. Di sini ada soulmate ya gitu. Oke, dan di sini dia menemukannya dengan kamu gitu ya. Atau kayak kalau yang di atas ini ya menemukannya tuh dengan kamu gitu, kalau energimu yang di atas gitu, seperti itu. Jadi intinya walaupun kamu yang di bawah itu juga sama, yang intinya kayak ingin menemukan seseorang yang benar-benar match dengan dia, bisa mengerti, memahami gitu loh, nggak pengen kayak dulu lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan kalau kamu yang dalam konteks cinta segitiga di sini, aku melihat di sini dia nyaman bersama kamu. Kayak kamu tuh kayak ngerasa cocok gitu loh dengan kamu, merasa soulmate, kayak bisa mengerti, bisa memahami. Makanya tadi gue bilang kayak mencari kenyamanan di luar gitu loh. Makanya kayak ada perselingkuhan di sini seperti itu. Dan forgiving and learning aku ngelihatnya lebih ke untuk beberapa orang ini
kayak kembali ke pasangannya, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya tadi aku bilang ada cinta segitiga di sini gitu. Jadi kayak masih bersama pasangannya gitu ya, mungkin memulai lagi gitu ya. Pokoknya intinya masih bertahan di sini untuk beberapa orang. Jadi nggak bener-bener melepaskan pasangan dia gitu, tapi dia jalan sama kamu, jalan dengan orang yang di atas ini karena ngerasa match, ngerasa cocok gitu, seperti itu ya. Tapi bisa ini menandakan gambaran ke depan juga bisa ya, yang dimana seseorang ini memang atau sudah ya, sesuaikan aja gitu, yang dimana memang dia baikan lagi sama pasangannya, tapi dia tetap menjalani hubungan dengan kamu gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau misalkan kamu ngerti di sini, ngerti yang ternyata dia belum putus sama pasangannya, dia akan kembali istilahnya kayak istilahnya minta maaf gitu loh sama kamu, mungkin juga nggak mau kamu putusin, istilahnya tuh kayak gitu, tetap jalan gitu. Pokoknya yang intinya aku ngeliat kalian tetap jalan bersama gitu, terlepas kamu yang tahu, yang nggak tahu kalau dia ternyata belum benar-benar putus sama pasangannya, selesai dengan pasangannya, ada kejujuran dari dia, ternyata dia masih, atau mungkin kamu tahu sendiri di sini ya, tapi kamu masih akan stay dengan dia karena ada energi soulmate di sini. Kamu ngerasa cocok dengan dia, kayak kamu ngerasa nyaman, ngerasa bahagia bersama dia gitu. Karena di sini Nine of Cup ini aku juga melihat bahwa ada energi menunggu gitu loh. Jadi mungkin di saat dengan pasangannya kamu tetap nunggu dia dan dia kembali, kamu menerima dia kayak gitu loh. Jadi kayak masih ada hubungan yang berjalan di sini. Seperti itu ya, untuk beberapa orang tuh seperti itu. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dia ngerasa nyaman dengan kamu, ngerasa match, ngerasa cocok gitu ya, kamu pun juga sama gitu ya, seperti itu. Tapi di sini kalau kamu orang yang di atas ini, seperti yang aku bilang tadi, kamu nggak berkomitmen, dia juga nggak memberi komitmen dengan kamu nggak apa-apa, fine gitu. Karena Page of Cups ini kayak orang yang masih setengah-setengah gitu loh, cintanya cuman kayak 50% gitu. Yang penting aku seneng jalani, aku happy, aku ngerasa nyaman gitu loh. Jadi kayak juga nggak mengharap yang kayak misalkan kamu menikah dengan dia gitu ya. Untuk yang di atas ini ya, kalau kamu yang di atas ini gitu, kayak orang yang di atas ini nggak berharap kayak untuk menikah gitu, nggak gitu. Kayak yang penting dia bisa happy ngejalanin ini, bisa seneng kayak gitu, itu aja gitu loh. Udah kayak ngerasa cukup gitu loh, bisa memenuhi keinginan dia, hasrat dia, kayak gitu, udah merasa cukup gitu, seperti itu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan untuk zodiak dia, kalau belum aku sebutkan. Kalau sudah ya gak apa-apa ya, 2 kali, aku lupa soalnya kalau yang ini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Gemini, Libra, Aquarius. Oke? Tapi gak jadi patokan. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.